Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Tarutung kota, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Terimalah sembah kami siang ini Tuhan, sembah dan puji Dia. Yes. Saja kita bangkit berdiri, katakan sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, puji Dia. Jemaat Tuhan, katakan sembah dan puji, sembah dan puji Dia. Sang Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Lord Jesus, sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Amin. Raja di atas segala Raja. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan di siang ini Tuhan. Kami bisa merasakan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan cukuplah bagi kami ya Tuhan Yesus. Di hadirat-Mu ada pemulihan, di hadirat-Mu ada kelepasan, Amin. di hadirat-Mu ada kesembuhan, di hadirat-Mu ada mukjizat-mukjizat ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat janji firman-Mu. Engkau yang berkata Immanuel, Allah bersama dengan kami dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bahkan dari tempat ini Tuhan kami berkati bangsa kami Indonesia. Dari tempat ini kami berkati kota Tarutung Tapanuli Utara. Shalom Indonesia, salam Tarutung Tapanuli Utara. Kemuliaan, damai sejahtera-Mu telah turun atas bangsa kami ya Tuhan. Bahkan atas kota di mana kami tinggal ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan dari tempat ini buat
Gembala sidang kami Tuhan, beserta keluarga besar hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun berada, semuanya aman dalam perlindungan-Mu. Sertai hamba-Mu Tuhan dengan tanda-tanda yang ajaib. Bahkan dengan panjang umur, Engkau akan mengenyangkan hamba-Mu ini dengan kemurahan dan kebajikan daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, bahkan untuk umat-Mu jemaat GPI Tarutung Kota Tuhan, kami percaya Tuhan, di akhir tahun 2020 dan akan memasuki 2021, apa yang pernah hilang dalam hidup kami Tuhan, sukacita kami, kesehatan kami, finansial kami, bahkan orang-orang yang kami kasih, kami berkata di tahun 2021 Engkau gantikan ya Tuhan dengan berlipat kali ganda di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau beria lagi di hadapan-Mu. Sukacita yang besar telah kami terima pada siang ini Tuhan, dan umat Tuhan yang siap menari melompat bersama saya katakan amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum lebih lagi kita memuji Tuhan, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Kami rindu untuk mengenal. Ada satu, masih ada? Ada 2, 3 di belakang. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan buat jiwa-jiwa. Kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di GBI Tarutung Kota. Bapak Ibu bukan orang asing, tapi kita satu dalam kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Coba buka dulu maskernya, katakan, wow kamu luar biasa hari ini. Sebab kita punya Allah yang luar biasa, amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk tepuk tangan yuk. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi yuk. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Katakan kepada atas. Ada keselamatan kekal. Siap. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dua tangan yuk. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Boleh tepuk tangan sama-sama katakan. Sebab Engkau Allah penyelamat kami, Allah penolong kami, Allah pembebas setiap kami. Yang percaya katakan amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Saya mau dengar jemaat Tuhan katakan, Yesus jalan. Bersama-sama katakan, glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Berapa orang yang siap menari bagi Tuhan siang hari ini?
Bapak Ibu, dulu saya anak youth, waktu anak muda, saya pernah diajarkan tarian ini nih. Boleh seperti ini. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus. Siap? Siap? Sekali lagi. Yesus jalan. Siap, tinggi. Di dalam. Sekali lagi. Siap, yo. Yesus jalan kebenaran dan jalan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Coba Tuhan sing. Go. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam nama siapa Bapak Ibu? Di dalam nama siapa? Kita serukan Yesus, Yesus, Yesus. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan kekal. Tepuk tangan yang percaya. Coba lihat kiri kanannya, orang yang bersuka cita terpancar dari wajahnya. Orang yang cemberut, ada yang masih cemberut, coba kasih katakan bersuka cita senantiasa dalam Tuhan. Yang siap menari lebih lagi buat Tuhan, katakan glory haleluya. Dua tangan. Glory haleluya. Tunjuk. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi yo. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sambil bertepuk tangan di atas kepala yo. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam nama Yesus. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama katakan kekal. Sorakan Tepuk tangan orang yang percaya pasti lebih dahsyat lagi. Pasti lebih kencang lagi buat Tuhan Yesus. Sorakan. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih buat kehadiranmu. Terima kasih buat sukacitamu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Thank you Jesus. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu selalu.
nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Hidupku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan saja, kita sekali lagi bangkit berdiri. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Jemaat Tuhan katakan, penyertaanmu ingin ku selalu rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Karena kami percaya keadaan dan keberadaan kami hari ini tidak lepas dari karena pengasihan Tuhan yang luar biasa. Jemaat-Mu yang sudah Engkau hantar di tempat ini ya Tuhan, kami percaya hari ini mereka boleh datang untuk boleh bersuka cita bersama dengan kami, karena penyertaan-Mu sempurna bagi kami hari ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa berkat Allah berlimpah-limpah bagi kami hari ini. Secara khusus hamba-Mu yang sebentar Tuhan, Engkau boleh pakai untuk menjadi alat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan hamba-Mu boleh menjadi sarana untuk kebenaran firman Allah boleh disampaikan hari ini. Urapi hamba-Mu Bapa, urapi kami seluruh yang boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, kami siap untuk mendengarkannya. Kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali saya ulang untuk menyapa kita seluruh yang boleh hadir hari ini. Karena ini adalah dalam suasana masih dalam perayaan Natal, kami menyapa kita seluruh yang ada di tempat ini. Selamat Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah ibadah yang ketiga. Ibadah yang pertama, kedua, saya terus melihat kepada waktu. Jangan sampai nanti lewat. Karena kalau lewat, Bapak Ibu nanti jadi kelamaan di sini. Lama masuknya dan lama pulangnya. Dan ini adalah ibadah yang ketiga, dan saya percaya ibadah yang ketiga ini adalah ibadah yang justru juga istimewa, ya, karena ibadah yang terakhir. Jadi tidak lagi dibatasi oleh waktu. Jadi kalau nanti saya kepanjangan, kayaknya nggak jadi masalah Bapak Saudara, karena nggak ada lagi yang mau datang kan. Jadi kita hari ini bersyukur karena kita percaya ibadah kita ini adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap dalam tema Natal Gereja Betel Indonesia, Immanuel, Allah beserta kita. Dalam ibadah ibadah yang pertama, ibadah yang kedua tadi, kami mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan memberkati setiap orang-orang yang disertainya. Apa peran serta Tuhan bagi setiap orang-orang yang diberkatinya. Karena dari kata Immanuel, Allah menyertai, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan Allah menyertai itu pengertiannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mengiringi, mendampingi, ikut serta, ikut ambil bagian dalam. Ya, jadi ketika kita tahu Allah itu menyertai, Allah itu mengiringi, Allah itu mendampingi, Allah itu ikut serta, Allah itu ikut ambil bagian, maka banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan bagi setiap orang yang percaya.
Tetapi hari ini dalam ibadah yang ketiga saya mau ajak kita untuk bagaimana caranya Bapak Saudara. Ya, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan berkat-berkat yang tadi dalam ibadah pertama kedua. Jadi kalau ibadah yang pertama kedua tadi kami mendapatkan janji-janji yang luar biasa, maka ibadah yang ketiga kita mau coba untuk belajar bagaimana caranya. Dan untuk itu nggak mudah Bapak Saudara. Karena dikatakan kalau caranya, orang seringkali Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan nggak mau dengan caranya, yang mau dengan hasilnya saja. Yang pasti kalau orang dikatakan, Pak nanti bagaimana dapatkan ini, udah yang cepatnya sajalah. Nggak usah pakai banyak sekali neko-nekonya. Jadi ini yang kadang-kadang dilupakan Bapak Saudara. Tetapi saya percaya bagi jemaat Tuhan hari ini yang boleh hadir dalam ibadah yang ketiga, bagaimana cara kita untuk diberkati oleh Tuhan dan bagaimana cara kita untuk Allah itu benar-benar menjadi Allah Immanuel, Allah yang menyertai. Apakah kepada sembarang orang dia menyertai? Apakah kepada sembarang orang dia melindungi? Hari ini kita mau belajar itu Bapak Saudara. Tapi sebelum kita masuk kepada apa yang kita akan bahas hari ini dalam firman Tuhan, kita baca dulu ayat yang menyatakan Immanuel, Allah beserta kita. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Ya, saya mau ajak kita untuk cara membacanya secara bersama-sama. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Baik, sudah ada di slide. Kita akan baca secara bersama-sama. 2, 3, ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Ketika Tuhan menyuruh malaikatnya mendatangi seorang yang bernama Maria dan berkata kepada seorang dara yang masih perawan ini bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki dan anak laki-laki itu akan dinamakan Immanuel yang berarti Allah menyertai. Dan untuk bagaimana kita dapat penyertaan Allah itu Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pastinya ada kriteria, ada syarat, ada perintah yang harus kita turuti dan yang kita taati. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-14 di sana dikatakan bagaimana Saul itu menjadi orang yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita lihat Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Samuel itu adalah bukan pilihan manusia. Saul itu bukan pilihan yang simsalabim. Saul itu bukan pilihan yang cabut nama. Sehingga muncullah nama Saul dan dia dijadikan menjadi raja atas Israel. Tetapi Saul itu adalah pilihan Tuhan ketika orang Israel meminta raja dan Samuel bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Dan Tuhan berkata kepada Samuel, engkau akan menemui seorang laki-laki dan dialah yang kupilih menjadi raja. Yang artinya bahwa dia adalah pilihan Tuhan, bukan orang biasa. Tetapi ketika kita membaca ayat ini, jelas sekali dikatakan orang pilihan Tuhan pun Tuhan marah ketika dia tidak berkenan. Kenapa dia tidak berkenan? Karena dia tidak mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Jadi hari ini ketika Allah berkata kepada kita dia adalah Allah Immanuel, ada aturannya. Bagaimana supaya Allah itu menjadi Allah Immanuel dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa merasakan bahwa dia benar Allah Immanuel? Bagaimana kita bisa mengalami bahwa dia benar Allah Immanuel? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus hari ini, firman Tuhan mengajak kepada kita supaya kita benar-benar merasakan dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Maka apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita yang pertama, supaya kita berkenan di hadapan Allah adalah jadilah orang yang rendah hati. Amin. Syaratnya yang pertama, jadilah orang yang rendah hati. Yang kedua syaratnya apa? Syaratnya adalah jadilah orang yang murah hati. Ya, sekarang kita berbicara tentang hati nih Bapak Saudara. Dan yang ketiga, jadilah orang yang tulus hati.
Jadi yang pertama jadi orang yang rendah hati, yang kedua jadi orang yang murah hati, dan yang ketiga jadi orang yang tulus hati. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini enggak pekerjaan mudah. Seringkali ketiga hal ini kalau kita coba untuk terapkan di masyarakat, kita terapkan di lingkungan kita, kita ini kadang-kadang dianggap orang bego. Ya. Dia kan gampang itu. Orangnya baik. Mau kita bodoh-bodohin juga enggak akan melawan. Mau kita tipu juga dia enggak akan marah. Kayaknya seperti itu Bapak Saudara. Ya, kita ini dianggap orang-orang bego. Tapi saya mau katakan, kalau dunia anggap kita bego, kita anggap kita adalah orang yang buang emosi, gunakan otak. Amin. Buang emosi, gunakan otak. Kita nggak nerima mentah-mentah apa yang menjadi tuduhan orang-orang di luar sana. Kita nggak telan mentah-mentah kalau orang berkata, wah orang Kristen itu orang bego, gerejanya dibakar, diam aja, dilarang ibadah, diam aja, gerejanya ditutup, diam aja. Seolah-olah pandangannya seperti itu Bapak Saudara. Tetapi kita bukan bego-bego yang seperti pandangan manusia. Tetapi bego bukan singkatan bagi kita. Tapi bego itu adalah kepanjangannya. Buang emosi, gunakan otak. Amin. Jadi bagaimana kita bisa buang emosi dan gunakan otak? Maka inilah yang akan kita pelajari. Bahwa kita harus menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang murah hati, dan menjadi orang yang tulus hati. Kenapa? Kan ini pertanyaan kita Bapak Saudara. Ya tadi di ibadah yang kedua saya bilang, saya puasa 21 hari. Saya enggak jelaskan. Mungkin ada juga beberapa jemaat yang pulang tanya-tanya, kenapa puasanya 21 hari? Kok enggak 3 hari kayak Esther? Kok enggak 1 hari kayak orang-orang Farisi dan orang Saduki? Kok enggak 40 hari 40 malam kayak Tuhan Yesus? Kayaknya nggak ada dasarnya 21 hari. Kan saya nggak jelaskan Bapak Saudara. Jadi saya sengaja pulang supaya jemaatnya nanya-nanya Bapak Saudara. Saya nggak jelaskan 21 hari. Jadi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita katakan kita harus jadi orang yang rendah hati, kita harus jadi orang yang murah hati, kita harus menjadi orang yang tulus hati, apa dasarnya? Apa penjelasannya? Kenapa seperti itu? Ya kepada ibadah yang ketiga saya sampaikan, karena juga mungkin bertanya-tanya kenapa harus 21 hari? Ya bersyukurlah kepada kita. Karena kita diberikan karunia untuk mendengarkan hari ini. Waktu itu saya hanya dengar seperti ini Bapak Saudara. Ada seorang hamba Tuhan dari Singapura, dia Buddha, orang tuanya Buddha, kemudian dia jadi hamba Tuhan. Lalu dia bergumul kepada ibunya, bapaknya sudah meninggal. Dia bergumul kepada ibunya, Tuhan, aku ingin ibuku menjadi Kristen. Lalu dia doa puasa itu 21 hari. Dan ibunya jadi Kristen, hanya itu yang mengilhami saya Bapak Saudara. Oh dia seperti itu, saya seperti itu juga. Dan ternyata juga bisa Bapak Saudara. Yang pastinya bukan karena puasanya, bukan karena tindakannya, bukan karena, tapi karena hatinya, imannya melekat kepada Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita harus jadi orang yang rendah hati? Kenapa jadi orang yang murah hati? Kenapa orang yang tulus hati? Yang pertama kita coba lihat Amsal pasal yang ke-22 ayat yang keempat. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang keempat. Apa yang firman Tuhan katakan tentang orang yang rendah hati? Ya kita belajar kepada firman, kita tunduk kepada firman, kita taat kepada firman. Karena orang yang tunduk dan taat itulah yang berkenan di hati Tuhan. Hari ini berkata dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang keempat. Dia katakan begini, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dari 3 hal ini, apa yang gak dicari oleh manusia? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Siapa sih manusia yang gak ingin kaya? Siapa sih manusia yang gak ingin dihormati? Sangkin-sangkin ingin dihormatinya Bapak Saudara, kita pakai cara-cara yang duniawi. Sangkin-sangkin ingin dihormatinya, kita pakai cara-cara yang gak benar. Kenapa? Karena memang ini cita-cita setiap manusia. Tetapi cita-cita setiap manusia, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan, ternyata ada cara yang mudah bagi Tuhan. Tetapi cara yang mudah ini seringkali nggak kita ikuti, nggak kita maui. Kenapa? Karena kita berpikir, wah ini nanti nggak bisa terjadi. Tetapi hari ini kalau kita berkata bahwa kita adalah Kristen yang menyatakan dia adalah Allah Immanuel, kita percaya bahwa itu bisa terjadi ketika
ketika kita ikut kepada perintah Tuhan. Kita tunduk kepada perintah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menjadi orang yang rendah hati, mungkin orang akan berkata kepada kita, kita jadi orang yang seperti orang bodoh. Tetapi di saat itu, kita sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau berkuasa atas hidupku, Engkau berkuasa atas masa depanku, Engkau berkuasa atas cita-citaku, Engkau berkuasa atas pergumulanku. Kita sedang menyerah kepada Tuhan, bukan karena kita nggak sanggup untuk melawannya, bukan karena kita nggak sanggup untuk membalasnya, bukan karena kita nggak sanggup untuk melakukan sesuatu reaksi atas apa yang orang lakukan kepada kita, tetapi yang kita mau lakukan adalah kita mau berkenan kepada Allah, dan untuk berkenan kepada Allah, Allah meminta kita jadilah orang yang rendah hati. Dan ketika kita menjadi orang yang rendah hati, berkat yang secara dunia hari ini yang sepertinya itu merupakan bayang-bayang, Tuhan katakan itu tidak akan menjadi bayang-bayang, tetapi itu akan terjadi kalau kita melakukan perintah Tuhan. Tapi Pak, enggak semua orang yang rendah hati diberkati. Ya, kita enggak tahu urusan mereka dengan Tuhan. Tapi yang pasti saya yakin dan percaya, kalau kita benar-benar rendah hati sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saya yakin Tuhan pasti buka jalan bagi kita. Kita seringkali berkata, aduh, saya ini kan orang yang rendah hati. Tapi rendah hatinya diomongin Bapak Saudara. Saya ini kan orang yang rendah hati. Buktinya, saya nggak balas apa yang dia bilang. Tapi dia cari pertolongan dari orang lain Bapak Saudara. Kan dengan demikian dia mencari perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Ya sama aja, berarti dia tidak mengandalkan Tuhan. Yang Tuhan mau nggak usah mikir sana sini, nggak usah cari kiri kanan. Lakukan saja apa yang mau dikatakan oleh Tuhan. Kalau kita diam saja, kadang-kadang kita ini seperti orang yang nggak punya apa-apa. Tetapi pada waktunya, ada waktu Tuhan untuk mengangkat kita. Karena Tuhan berkata, ketika kita meninggikan hati kita, ketika kita meninggikan diri kita, Tuhan sedang merendahkan kita. Tetapi ketika kita sedang merendahkan diri kita, Tuhan sedang mengangkat kita. Dan itu yang hari ini Tuhan mau sampaikan kepada kita. Ada waktu-waktu Tuhan yang luar biasa. Satu waktu, ada tekanan yang sedang terjadi. Mereka naik sebuah pesawat, lalu pilotnya bilang begini, kita sedang mengalami goncangan yang luar biasa, pesawat ini akan jatuh. Kita ada 4 orang di dalam, tapi kita hanya cuma punya 3 parasut. Lalu si pilot ini bilang, saya ambil parasut lebih dulu, saya lompat, tinggal 2 parasut lagi. Lalu ada seorang pengusaha, ada seorang pendeta, dan ada seorang anak muda. Lalu si pengusaha ini bilang dengan gagahnya, saya ini pengusaha besar, perusahaan saya banyak, karyawan saya banyak, kalau saya mati bagaimana dengan mereka? Kalau begitu saya harus dulu ambil 1 parasut. Lalu dia ambil parasutnya, dia terjun Bapak Ibu Saudara. Lalu datang si pendeta ini bilang, anak muda, saya sudah tua, kamu masih muda. Ambillah 1 parasut yang tinggal dan lompatlah untuk bertemu dengan Bapamu. Dan biarkan saya dengan pesawat ini untuk bertemu dengan Bapa saya yang di sorga. Lalu si anak muda ini bilang, Pak Pendeta, Bapak nggak perlu dulu ketemu dengan Bapak di sorga. Karena parasut yang tinggal itu masih 2. Loh, jadi pengusaha tadi apa? Salah ambil, dia ambil tas saya, dia lompat. Hari ini kita selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang karena kesombongan, keegoisan kita lupa untuk tetap berjaga-jaga, untuk tetap mawas diri. Sama seperti orang yang lagi emosi, ucapannya keluar dan keluar dan keluar, nggak dia rem lagi Bapak Ibu Saudara. Di Cemar saya bilang kadang-kadang kita hanya diminta Tuhan untuk memperkatakan perkataan iman, dan itu mudah. Kita bilang, suamiku engkau bertobat, istriku engkau bertobat, anakku engkau bertobat. Tapi perkataan yang mudah ini sulit untuk kita lakukan, sulit untuk kita ucapkan. Kenapa? Karena kita tertekan
tertekan untuk situasi yang kita inginkan supaya cepat berubah. Agar suami kita berubah, istri kita berubah, anak-anak kita berubah. Kita nggak nunggu waktunya Tuhan. Tetapi ketika kita sadar ada Tuhan yang bersama dengan kita, ada Tuhan yang menjadi Allah Immanuel bagi kita, yakin dan percayalah, kalaupun hari ini kita sepertinya tertekan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Kalaupun hari ini kita tertekan, ada waktunya Tuhan untuk mengubah ketertekanan menjadi berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Ada waktunya Tuhan. Kalau saya sering berbicara tentang pelayanan kepada hamba-hamba Tuhan senior yang lebih tua, dia bilang begini sama saya, Pak, kami udah lebih dulu ngalami, Pak, kami udah lebih dulu ngerasain. Bahkan dulu Bapak nggak tahu, bukan hanya dilarang datang ke GBI. Kalau mereka datang ke GBI, itu lonceng gereja dibunyikan dan diberikan diberikan pengumuman bahwa orang itu sudah meninggal. Ngeri loh Bapak Saudara. Jadi pengumumannya, hari ini telah meninggal Bapak Sianu dari gereja kita. Bukan meninggal dunia Bapak Saudara. Telah meninggal Bapak Sianu dari gereja kita. Kata-kata meninggal loh Bapak Saudara. Dan itu dialami oleh hamba-hamba Tuhan dulu. Tetapi ketika saya melihat hari ini ada kemudahan-kemudahan dalam pelayanan, ada kemudahan-kemudahan dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, ada kemudahan-kemudahan untuk kita mulai buka gereja. Saya percaya bahwa ini adalah ada bagian kerendahan hati dari hamba-hamba Tuhan terdahulu yang sudah melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan taat, dengan tunduk kepada Tuhan. Sekalipun mereka dihina, sekalipun mereka dikhianati, sekalipun mereka direndahkan, tapi mereka mau taat dan tunduk dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Hari ini kita menikmati, kalau Tuhan yang sama sudah memberkati orang tua kita dengan kita mengalami fasilitas yang sedemikian rupa, saya yakin dan percaya dengan hal yang sama kita lakukan hari ini, 20 tahun, 40 tahun kemudian, Indonesia akan dimenangkan bagi Tuhan karena ada orang-orang yang mau tunduk dan taat kepada Tuhan hari ini. Kita tinggal ini yang kita harus lakukan loh Bapak Saudara. Kadang-kadang kita takut menghadapi masa depan, tapi kita lupa tentang masa lalu kita. Bagaimana masa lalu kita sampai kita kepada titik yang sekarang ini. Bagaimana masa lalu kita yang kita anggap nggak mungkin kita ada seperti saat ini berdiri. Yang kita nggak anggap bahwa masa lalu kita nggak mungkin bisa membawa kita kepada keadaan yang seperti ini. Tetapi kita bisa dalam keadaan yang seperti ini karena saya percaya Dia adalah Allah Immanuel. Kalau Dia menyertai kita beberapa tahun yang lalu sampai hari ini, maka Dia juga Allah yang sama akan menyertai kita untuk hari-hari yang akan datang. Berkatnya luar biasa dalam hidup kita. Jadi yang pertama apa yang kita harus lakukan? Buang kekhawatiran Bapak Saudara. Buang kebimbangan. Saya lihat di sini banyak anak-anak muda. Ada istilah bagi mereka gegana. Apa itu gegana? Hah? Gegana. Gelisah, galau, merana. Ya kan? Udah gelisah, galau, merana lagi. Komplit, lengkap semua di situ Bapak Saudara. Gimana enggak gegana? Enggak pakai caranya Tuhan. Enggak tunduk kepada perintah Tuhan. Begitu menikah, gegana. Kalau aku tahu kau dulu enggak punya uang, enggak mau aku samamu. Penipu kamu. Lalu si suaminya bilang begini, di mana aku nipunya sama kamu sayang? Bukankah aku dulu bilang sama kau, aku enggak punya apa-apa. Harta yang berharga dalam hatiku cuma ada engkau. Kan aku gak bohong, memang aku gak punya harta. Tapi kau bilang pada waktu so sweet, ini lebay. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini jangan sampai kepada keadaan yang seperti itu. Jadi hari ini cara bagaimana kita berkenan kepada Allah supaya Dia menjadi Allah Immanuel dalam hidup kita. Jadi orang yang rendah hati. Tapi orang rendah hati gak enak Pak. Kita selalu disingkirkan. Saya mau katakan, kalau manusia menyingkirkan kita, itu masih mudah. Asal jangan Tuhan menyingkirkan kita. Karena apa yang ditutup oleh dunia, tidak bisa dibuka oleh dunia. Tetapi apa yang ditutup oleh Tuhan, tidak bisa dibuka dunia. Apa yang dibuka oleh Tuhan, tidak bisa ditutup oleh dunia. Karena Tuhan punya kuasa yang luar biasa. Dan hari ini, kepada siapa kita mencari? Hanya kepada Tuhan. Hari ini Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Yakin hidup kita. Yang pasti kita berkenan di hadapan Allah. Yang pasti kita rindu untuk kita berkenan kepada Tuhan. Jadi yang pertama rendah hati. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita harus murah hati? Apa alasannya? Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-17. Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 berkata demikian, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Enggak kebalik Pak Pendeta. Kalau kita murah hati, ya makin diinjak-injak. Kalau kita murah hati, ya makin dibuang. Kalau kita murah hati, ya makin gak dihargai. Tapi saya lebih percaya kepada firman Tuhan. Kalau kita murah hati, kita sedang memberikan yang terbaik kepada kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang murah hati gak menyimpan dendam. Orang yang murah hati gak menyimpan akar kepahitan. Orang yang murah hati gak menyimpan rasa sakit di dalam hatinya. Dia akan buang itu jauh-jauh. Dia akan lepaskan itu jauh-jauh. Dia akan berkata, orang mau buat apa terserah. Orang mau lakukan apa terserah. Tapi kan Bapak udah berbuat baik kepada dia. Tapi kan Bapak udah berbuat sesuatu yang menghargai dia. Tapi kan Bapak sudah menghormati dia. Tapi kan perbuatannya yang membalasnya itu enggak seperti yang Bapak harapkan. Kita enggak mau itu. Yang kita mau adalah kita mau berkenan kepada Allah. Ketika itu mulai lepas dari hati kita. Ketika itu mulai lepas rasa sakit hati dari hati kita. Kita enggak menjadi orang yang sakit Bapak Saudara. Coba bayangin. Orang jalan bagus di depan kita. Itu yang utang dulu sama aku. Sampai sekarang gak dibayar-bayar. Gak bisa lepas. Dia ngomong gitu, dia sakit hati gitu, ya juga gak dibayar. Begitu lewat lagi Bapak Saudara. Itu dulu yang kutolong. Kalau gak karena aku, gak selamat itu. Tapi terus diikat-ikat Bapak Saudara. Apa yang terjadi? Dia hanya hidup dalam ikatan-ikatan yang gak bisa lepas. Tapi hari ini saya mau katakan kepada kita, kalau kita mau jadi Allah Immanuel, biarkan dia yang membalas yang terbaik dalam hidup kita. Biarkan dia yang menyatakan untuk waktunya kita melihat karya-karya Allah yang luar biasa. Maka yang kedua, murah hati bukan untuk menghancurkan diri sendiri. Murah hati bukan untuk menyiksa diri sendiri. Tetapi murah hati untuk kita memberikan yang terbaik bagi kita. Kita enggak akan terbelenggu Bapak Saudara. Beberapa bulan yang lalu ada seorang datang ke rumah saya bilang begini. Teman hamba Tuhan juga Pak Pendeta, saya mau mengundurkan diri dari Gereja Bethel Indonesia. Lalu saya tanya, kenapa mengundurkan diri? Jawaban dia, kami sudah ikut satu pengajaran yang lain. Lalu saya bilang sama dia, benar? Karena ikut pengajaran? Benar Pak. Saya tahu ada masalah dia. Lalu saya tanya. Lalu bagaimana dengan, saya enggak simpan-simpan lagi. Terserah dia lah Pak Pendeta. Memang dia orangnya seperti ini. Memang dia orangnya dulu. Aduh kalau enggak karena dia Pak Pendeta kami udah maju. Nyambung loh Bapak Saudara. Begitu dikenalkan, begitu ditawarkan, begitu disebut nama itu. Langsung nyambung. Tapi katanya udah enggak diingat lagi. Tapi dari A sampai Z hafal semua Bapak Saudara. Lalu saya tanya dia, Bapak enggak dendam? Enggak. Tapi kok ingat betul ya? Bapak enggak marah? Enggak. Tapi kok semua kesalahannya, semua kekurangannya kok hafal betul? Jangan-jangan Pak saya tanya nanti nama murid Tuhan Yesus yang 12 Bapak enggak tahu. Tapi kesalahannya yang 1000 Bapak ingat semua. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya mau katakan, orang yang enggak murah hati. Hari ini firman Tuhan ajak kita. Gampang? Enggak gampang Pak. Sulit? Saya tahu sulit Pak. Tetapi hari ini Tuhan berkata kepada kita, itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Mau datang kebaikan bagi kita Bapak Saudara? Amin. Jadi orang yang murah hati. Jadi orang yang murah hati. Yang terakhir Bapak Saudara, karena waktu juga ya. Dalam Yesaya pasal yang ke-38 ayat yang ketiga. Tulus hati. Nah ini kan dia Bapak Saudara. Jadi yang pertama kalau kita murah hati, maka yang terjadi kepada kita adalah
kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kalau kita murah hati, maka kita akan berbuat baik bukan kepada orang lain, itu kepada diri kita sendiri. Dan yang terakhir, kalau kita tulus hati, Yesaya pasal yang ke-38 ayat yang ketiga, ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan yang baik di matamu. Ini adalah satu permohonan dari seorang raja yang bernama Hizkia. Dia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan tulus hati. Dia ketika dikatakan kepada dia, Hizkia, umurmu hanya sampai di sini. Hizkia, engkau hidup sampai hari ini saja. Hizkia, engkau tidak panjang umur lagi. Tetapi ketika dia mulai berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini orang yang setia. Aku ini yang tulus hati. Aku nggak pernah neko-neko. Aku nggak pernah minta yang macam-macam sama Tuhan. Apa yang Tuhan kasih kepada kerajaan aku terima. Apa yang Tuhan kasih kepada keluargaku aku terima. Apa yang Tuhan kasih kepada hidupku aku terima. Tapi untuk kali ini aku punya pergumulan. Kalau boleh Tuhan, jangan dulu ambil nyawaku. Jangan dulu ambil hidupku. Aku ingin hidup lagi Tuhan beberapa tahun ke depan. Dan ketika Tuhan melihat apa yang ada di dalam kehidupan Hizkia adalah orang yang setia dan tulus hati, maka Tuhan berkata kepada hambanya ini, aku memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Dan hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa kita bisa diperpanjang umur kita? Walaupun umur itu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan sudah menentukan batas-batas umur manusia. Tetapi ketika Tuhan katakan bahwa hari ini kita akan berakhir, hari ini kita akan meninggal, kita masih minta kepada Tuhan. Dan Tuhan masih bisa tambahkan itu. Dan ini adalah berkat bagi orang-orang yang hatinya tulus di hadapan Allah. Ini adalah berkat bagi orang hatinya tulus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih, kok banyak hamba Tuhan yang meninggal, kita nggak tahu. Itu urusan dia. Tapi saya percaya ada rahasia Tuhan yang tidak bisa diikuti oleh manusia. Apalagi di luar sana. Dulu ada orang bilang begini, Pak, kenapa nggak gereja? Aduh Pak Pendeta, jangan dulu ajak saya ke gereja. Loh, kenapa? Karena itu lucu loh Bapak Saudara. Diajak ke gereja jangan dulu. Pak Pendeta nggak tahu kan? Temanku Pak, sama-sama bandal, sama-sama minum, sama-sama pemabuk, sama-sama penjudi Pak. Dan saya ini hidup seperti itu loh Pak. Begitu dia ke gereja besoknya ninggal. Ada lagi di sana Pak, begitu dia gereja besok meninggal. Jadi maksud Bapak, jangan dulu aja Pak, saya masih umur panjang. Nanti saya ke gereja, besoknya saya meninggal. Loh, meninggal nggak di situ loh Pak. Hari ini meninggal itu ketika kita ada di dalam tangan Tuhan, dan kita bisa minta umur kita diperpanjang, ketika Tuhan kita lihat ada kesetiaan dan ketulusan hati kepada kita. Dan ini seringkali di luar seperti itu Bapak Saudara. Jangan jadi orang baik. Karena ternyata orang baik itu cepat meninggal. Saya mau katakan Bapak Saudara, itu cara-cara dunia untuk menjauhkan kita dari hadapan Tuhan. Karena ada banyak hamba-hamba Tuhan yang juga panjang umur. Tapi Pak Pendeta kok banyak hamba Tuhan yang stroke, itu urusan dia. Tapi saya nggak mau stroke. Kenapa? Karena kita punya rendah hati. Kita punya murah hati. Kita punya tulus hati. Beres loh Bapak Saudara. Beres. Kadang-kadang kami hamba Tuhan ini kan gitu Bapak Saudara. Ada jemaat yang mengulah, aduh Tuhan. Ada jemaat yang gak datang, Allah Tuhan. Emangnya kuasa ada di tangan dia? Enggak. Mau jemaat datang yang penting kita doakan. Mau jemaat mengulah yang penting kita doakan. Yang pastinya kita rendah hati. Saya percaya Tuhan akan tambah-tambahkan orang. Tuhan akan tambah-tambahkan yang berbaik hati. Tuhan akan tambah-tambahkan orang yang peduli. Tuhan akan tambah-tambahkan orang yang mengasihi kita. Ketika kita hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Di akhir saya mau cerita sedikit seperti ini. Satu waktu ada 4 orang kusta. 4 orang kusta ini sedang terancam dalam kelaparan. Lalu yang seorang dari keempat orang kusta ini bilang begini, apa yang kita harus lakukan? Kalau kita di sini, kita akan mati. Kalau kita ke kota,
kita juga akan mati. Apalagi kita kalau ke kemah orang Filistin, kita pasti mati. Tiga pilihan, mati semua. Lalu yang keempat ini berpikir, kalau di sini kita mati, di sana kita mati, di perkemahan orang Filistin, tentaranya yang sedang mengepung kita juga mati. Tapi masih ada kemungkinan. Apa kemungkinannya? Kalau kita masuk ke tempat mereka nggak tahu kita masih bisa makan. Paling tidak bisa memperpanjang umur berapa hari. Daripada kita hanya diam saja, daripada kita hanya kembali, lebih bagus kita maju. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi ayat Alkitab berkata mereka dengan kepolosan mereka, dengan ketidakmampuan mereka, dengan ketidakhebatan mereka yang berpenyakit kusta, lalu masuk ke perkemahan tentara orang Filistin. Alkitab mencatat tiba-tiba orang Filistinnya berlarian, tiba-tiba orang Filistinnya itu kabur sehingga mereka mendapatkan makanan yang berlimpah, bahkan memanggil orang-orang Israel untuk datang ke situ. Loh, kenapa bisa terjadi? Bukankah hanya 4 orang, sementara tentara Israel yang begitu hebat pun orang Filistin nggak takut, sementara tentara Israel yang mungkin sudah terlatih pun mereka nggak takut, tetapi kenapa hanya kepada orang kusta kok mereka berlarian, kok mereka kabur? Karena kita tahu ada rahasia Tuhan, ada karya Tuhan yang tidak bisa diubah oleh manusia ketika Tuhan sudah berkehendak. Jadi hari ini Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, enggak usah langsung kita mikir yang macam-macam Bapak Saudara. Ikut Tuhan saja. Apalagi ada jemaat yang bilang begini, Pak Pendeta, kemana persembahan kalian buat? Aduh, nanya persembahan Bapak Saudara, tapi saya percaya di sini nggak ada. Itu hanya ada di sana Bapak Saudara. Ya, hanya ada di sana. Loh, dia ngasih persembahan itu untuk siapa? Untuk Tuhan kan? Kalau untuk Tuhan kok diminta? Coba saya kasih contoh seperti ini. Ibu ini, saya kasih, Bu, ini punya ibu. Kira-kira kalau saya datang kepada ibu, Bu, baliklah Bu. Kan malu loh Bapak Saudara. Masa diminta lagi? Udah dikasih, kayak nggak ikhlas. Orang yang nggak ikhlas itu berarti nggak tulus. Lalu ketika nggak tulus, ya nggak terjadi apa yang menjadi rahasia Tuhan. Nggak terjadi apa yang menjadi rencana Tuhan. Nggak terjadi apa yang menjadi rancangan Tuhan. Hari ini kita datang ke tempat ini karena kita tulus untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya kita pulang, kita diberkati dengan luar biasa. Rumah tangga kita diberkati, keluarga kita diberkati, ekonomi kita pasti diberkati. Karena Tuhan yang punya kuasa untuk itu semua. Mudah bagi Tuhan loh Bapak Saudara. Gampang bagi Tuhan untuk mengubah segala sesuatu. Gampang bagi Tuhan untuk menciptakan segala sesuatu. Ketika kita dalam masalah, kok bisa tiba-tiba selesai? Ya karena usaha Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Kok bisa kita mengalami belas kasih Tuhan? Ya suka-sukanya Tuhan. Kadang-kadang di saat-saat genting, berkat Tuhan terjadi. Ketika Paulus dan Silas ada di penjara, mereka nyanyi-nyanyi. Ketika tiba-tiba gempa bumi terjadi, langsung pengawal penjaga penjara ambil pedangnya, dia mau bunuh diri. Lalu Paulus dan Silas bilang begini, ya jangan bunuh. Jangan bunuh diri, kami masih di sini kok. Enggak lari semua. Akhirnya si penjaga penjara ini bilang, aduh, kukira kalian sudah lari semua. Ternyata masih di sini. Terima kasih. Karena kalau kalian lari semua, aku pasti akan mendapat hukuman yang berat. Tapi si penjaga penjara ini juga mikir, mereka ini tawanan-tawanan yang baik. Mereka ini tawanan-tawanan yang gak lari. Apa yang harus aku perbuat? Aku ingin mereka supaya bebas. Aku ingin mereka supaya lepas dari penjara ini. Karena mereka udah berbuat baik. Udah terjadi gempa bumi, penjaranya goncang, jeruji besinya terbuka, rantai di kakinya terbuka. Nggak ada yang bisa dilakukan oleh kepala penjara ini. Mau berterima kasih, paling ucapan terima kasih.
Tapi ucapan terima kasih kan hanya sekedar. Sementara pertolongan dari orang yang di penjara ini sudah terlalu besar bagi dia. Menyelamatkan nyawanya. Lalu dia pikir apa yang seharusnya. Tiba-tiba Alkitab catat, pembesar-pembesar berkata kepada penjaga penjara ini, keluarkan dan bebaskan semua tawanan. Loh, yang mempenjarakan mereka siapa? Pembesar. Yang masukkan mereka ke dalam penjara siapa? Pembesar. Yang membuat mereka terantai siapa? Pembesar. Yang ketika mereka diletakkan di penjara di tengah-tengah supaya jangan lari karena mereka dianggap narapidana kelas kakap siapa? Pembesar. Kok tiba-tiba pembesar yang memasukkan, pembesar yang membelenggu, pembesar yang memenjarakan, pembesar yang membuat pengawalan ketat, tiba-tiba datang satu perintah, bebaskan mereka karena kita percaya Tuhan bisa mengubah hati manusia, Tuhan bisa mengubah pendirian manusia, yang pastinya Tuhan tahu segala sesuatu dalam hidup kita karena Dia Allah Immanuel. Kita pasti mengalami sukacita bersama dengan Dia. Sekalipun berat, pasti ada sukacita. Sekalipun susah, pasti ada sukacita. Sekalipun hebat, pasti ada sukacita karena Dia Allah Immanuel. Katakan kepada kiri dan kananmu, percaya enggak Dia Allah Immanuel? Kalau kita percaya Dia Allah Immanuel, jangan belenggu hidup kita. Ikuti aja apa kata Tuhan. Kerjakan aja apa kata Tuhan. Lakukan aja apa yang kehendak Tuhan. Lakukan saja Bapak Saudara. Firman Tuhan hari ini mengajak kita. Jadi orang yang rendah hati, jadi orang yang murah hati, jadi orang yang tulus hati. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak kita untuk tundukkan kepala. Kita bersyukur kepada Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Sekalipun berat, saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Karena Dia adalah Allah Immanuel. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya kebenaran firman-Mu akan membawa kami kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Rancangan kami bisa saja adalah rancangan yang kami anggap baik, rancangan yang kami anggap sempurna, rancangan yang kami anggap adalah rancangan yang sudah pas untuk kami. Tetapi Alkitab berkata kepada kami bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kami, karena jalan kami tidak sama seperti jalan Tuhan. Dan rancangan kami tidak sama seperti rancangan Tuhan. Tapi satu hal yang pasti, firman-Mu berkata bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Jadilah kepada kami rancangan damai sejahtera. Jadilah kepada kami rancangan seperti yang rancang Allah rancangkan dalam hidup kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Tapi yang pasti ketika kami ada bersama Allah Immanuel, kami yakin dan percaya rancangannya terjadi bagi kami. Dunia boleh semakin luar biasa hebat menggelora. Dunia boleh semakin luar biasa menakutkan. Dunia boleh semakin luar biasa untuk membuat kami khawatir dan takut, tetapi kami percaya Allah kami Allah Immanuel. Dunia saat ini boleh katakan COVID ada gelombang yang kedua, mau gelombang kedua, ketiga, keempat, kelima sekalipun, kalau kami percaya Allah ini adalah Allah Immanuel, kami pasti dilindungi, kami pasti diberkati, kami pasti dilimpahi dengan kasih dan kemurahan dan perlindungan yang dari Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir ini Tuhan. Kami percaya tidak sia-sia kami menjadi orang yang sungguh-sungguh di hadapan Allah, karena berkat-Mu berlimpah bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat Allah. Kita yang hari ini berkemenangan oleh karena Tuhan ada bersama dengan kita. Sama-sama dengan iman katakan amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Pengumuman GBI Tarutong Kota Minggu 27 Desember 2020. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang datang beribadah di GBI Tarutong Kota, dan juga bagi jemaat yang saat ini beribadah online lewat Facebook maupun radio 107,7 FM. Dan terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam ibadah onsite dan online hari ini. Selesai ibadah ini kita akan memberikan persembahan kita masing-masing, baik persembahan umum, persepuluhan, diakonia, atau persembahan lainnya, sekaligus Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar. Dan kami ingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online, persembahan dapat diantar langsung ke gereja atau dapat juga ditransfer melalui rekening gereja. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita.
Menara 2 berjalan seperti biasa dengan jadwal yang tertera di layar. Pengerja dan jemaat dapat menyesuaikan waktu dan jadwal yang diikuti. Khusus untuk pengerja diwajibkan untuk dapat mengisi jadwal Menara 2. Dan pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 akan diadakan ibadah awal tahun. Seluruh jemaat dan pengerja kami undang untuk ikut serta dalam ibadah perdana di tahun baru nanti. Ibadah ini akan diadakan sebanyak 2 kali ibadah, yaitu ibadah pertama jam 09 WIB dan ibadah kedua jam 11 WIB. Seluruh ibadah juga disiarkan secara langsung lewat Facebook GBI Tarutung Kota. Kami ingatkan kepada seluruh jemaat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dalam mengikuti ibadah. Ibadah mesbah keluarga, 2 puasa dan ibadah youth sudah diliburkan dan kembali aktif bulan Januari 2021. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan dengan yang diadakan sebanyak 3 kali ibadah, yaitu ibadah pertama jam 08 WIB dan ibadah kedua 09.30 WIB dan ibadah ketiga jam 11 WIB. Seluruh ibadah akan disiarkan juga secara live di Facebook GBI Tarutung Kota dan radio komunitas GBI Tarutung Kota di gelombang 107,7 FM. Dan ibadah anak sekolah minggu tetap dapat mengikuti ibadah online Superbook streaming di channel YouTube Superbook Indonesia. Pengumuman terakhir bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi pelayanan khusus atau konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita sejak Bapak Ibu semua bangkit berdiri bersama. Hidup dalam kebenaranmu sampai selamanya. Mari kita buka kedua tangan kita, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus. Itulah yang akan tetap senantiasa memberkati, menyertai, dan bahkan memelihara hidup kita. Mulai dari siang hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai. Bahkan untuk sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Untuk bersebar Bapak Ibu boleh diletakkan di belakang sambil pulang. Tetap menjaga protokol kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salib.